Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran Family. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tajwid mad lazim harfi mukhaffaf. Oke teman-teman, sebelum itu buat yang baru berkunjung, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng di sampingnya. Dan bila situs trenquran.com Anda bisa berbelanja Quran di sini teman-teman. Oke, jadi channel Tren Quran Family ditujukan untuk para muslim. Ini bukan hanya bicara soal Quran, tapi hal-hal yang perlu teman-teman ketahui soal Islam dan hal-hal menarik lainnya. Oke teman-teman, buat yang mau belajar tajwid, langsung saja subscribe dan mari kita mulai pembahasannya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi ada banyak pertanyaan yang muncul, mad lazim harfi mukhaffaf dan contohnya seperti apa? Mad lazim harfi mukhaffaf dibaca sepanjang berapa harakat? Mad lazim harfi mukhaffaf dan musaqqal bedanya apa? Nanti akan kita bahas juga. Jadi dia terdapat dalam surah apa, ayat berapa? Menurut bahasa, menurut istilah seperti apa. Jadi tajwid mad lazim harfi mukhaffaf ini dan contohnya yang akan kita jelaskan ini masuk dalam pembagian mad far'i teman-teman. Jadi perlu saya jelaskan dulu, ini kita sudah ada di bagian L. Nah, saya perlu jelaskan teman-teman. Jadi saya sudah menjelaskan hukum bacaan mad banyak sekali teman-teman. Jadi hukum bacaan mad itu secara umum terbagi dua. Mad itu artinya panjang. Yang pertama adalah mad asli atau yang kita sebut juga dengan mad tobi. Mad asli ini hukum bacanya ada pada tiga huruf ini, alif, waw, dan ya. Sedangkan mad far'i itu pembagiannya banyak sekali teman-teman. Ada mad wajib muttasil dan termasuk yang kita bahas pada hari ini. Kemudian ada juga mad jaiz munfasil, mad arfi suku, mad silah qasira, mad silah tawila, dan seterusnya, mad badal, mad iwad, mad far. Nah, kemarin kita sudah bahas ini mad lazim kilmi muhaffaf dan mad lazim kilmi musaqqal. Nah, pada hari ini kita sudah hampir sampai di penghujung pembahasan kita soal mad, hukum bacaan mad. Jadi teman-teman yang cari tajwid mad lengkap, ini kita sudah bahas satu persatu. Silahkan lihat di bagian playlistnya teman-teman, ada playlistnya di sini. Nah, playlistnya ini tajwid Quran. Teman-teman klik yang ini atau buka satu persatu, klik yang ini. Nah, lebih lengkapnya klik yang ini aja teman-teman. Yang mau belajar tajwid, belajar Quran. Oke teman-teman, kita langsung saja pembahasannya. Jadi pengertian mad lazim harfi mukhaffaf adalah mad artinya panjang, lazim artinya pasti atau wajib, harfi artinya huruf, dan muhaffaf artinya ringan. Maksudnya di sini adalah tidak ada idgham pada saat diucapkan, jadi dia tidak dilebur dengan kata setelahnya teman-teman. Nah, lalu apa bedanya dengan pembahasan kita sebelumnya soal mad lazim kilmi muhaffaf? Jadi bedanya hanya pada kata kilmi atau kalimi ini. Nah, kalau mad lazim kilmi muhaffaf itu karena ini kilmi dalam bahasa Arab kalimah, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya huruf. Nah, kalau kata, jadi kilmi itu kata atau kalimah. Nah, karena ini pembahasannya pada kata, maka kita sebut mad lazim kilmi muhaffaf. Nah, pembahasan kita saat ini pembahasannya pada huruf. Jadi panjang pendek bacaan pada huruf. Jadi disebut mad lazim harfi. Harfi itu huruf. Kemudian maksud ringan di sini adalah tidak ada idgham pada saat diucapkan. Jenis huruf mad ini ada 5, yaitu ha, ya, po, ha, dan ro. Dan biar mudah menghafalkannya, maka cukup hafalkan 2 kata ini, hayyun tohura. Nah, ini teman-teman hafal saja, hayyun tohura. Jadi teman-teman sudah tahu huruf yang masuk dalam mad lazim harfi muhaffaf. Nah, bagaimana dengan alif lam mim yang biasa teman-teman baca? Nah, ini
tidak termasuk dalam mad harfi muhaffaf, tapi masuk dalam mad harfi musaqqal, teman-teman. Nah, ini saya mau perlihatkan ada kekeliruan di salah satu postingan di blog namanya ilmutajwid.id, tapi yang aneh di sini dia mad lazim harfi muhaffaf itu memasukkan alif lam mim juga, teman-teman. Ini padahal di sini judulnya contoh mad lazim harfi muhaffaf. Mad lazim harfi muhaffaf alif lam mim itu tidak termasuk karena ini pada saat kita membaca lam ini diidghamkan. Dan ini dibaca 6 harokat, bukan 2 harokat. Sedangkan mad lazim harfi muhaffaf itu hukum bacaannya dibaca 2 harokat atau 1 alif atau 1 ketukan. Berbeda kalau mad lazim harfi musaqqal. Ini akan kita bahas secara spesifik nanti, tapi sekaligus kita lihat perbedaannya, teman-teman. Kalau yang ini dibaca 6 harokat, seperti alif, lam, mim. Nah, ini dibaca 6 harokat. Makanya kalau ini dimasukkan dalam mad harfi musaqqal itu keliru, teman-teman. Jadi ini sebenarnya keliru. Mad lazim harfi muhaffaf alif lam mim juga masuk. Nah, ini keliru besar ini. Nah, ini contoh mad lazim harfi muhaffaf. Kita tidak tahu dia kopas atau seperti apa. Jadi ini untuk kehati-hatian teman-teman. Jadi saya langsung tunjukkan di sini. Oke. Mad lazim harfi muhaffaf. Hukum bacanya itu dibaca sepanjang 2 harokat. Jadi teman-teman yang tanya, mad lazim harfi muhaffaf dibaca sepanjang 2 harokat, teman-teman. Jadi menurut bahasa, menurut istilah, jadi perbedaan mad lazim harfi muhaffaf dan musaqqal sudah kita jelaskan. Nah, penjelasannya terkait dengan contohnya. Jadi ada 5 huruf ya. Ha, ya, to, ha, ro. Nah, to, ha. Jadi kita tidak dibaca tebal, teman-teman, seperti membaca alif lam mim, atau tidak diidghamkan, tapi dibaca tipis. Dan hanya 2 harokat, tidak terlalu panjang. To, ha. Nah, ini 2 huruf ini masuk dalam kategori yang kita sebutkan. Jadi jenis huruf mad to dan ha. Kemudian ya, sin. Nah, ya ini kita baca 2 harokat karena dia masuk di sini, dan sin ini dibaca 6 harokat, teman-teman. Seperti pada contoh ha, mim. Ha dibaca 2 harokat, mimnya kita baca 6 harokat. Nah, kita lihat contohnya dalam Al-Quran seperti apa. Nah, ini contoh ha, mim dalam surah Al-Ahqaf, surah ke-35 dalam Al-Quran. Jadi ha, mim. Nah, mimnya yang panjang 6 harokat, sedangkan hanya kita baca tipis, tidak diidghamkan sepanjang 2 harokat. Kemudian contoh yang kedua adalah di surah Toha. Ini adalah surah ke-20. Kalau Al-Ahqaf tadi surah ke-46 ayat 35, surah ke-46 yang terdiri dari 35 ayat. Ini ada di ayat 1. Nah, sekarang surah ke-20 yaitu surah Toha di ayat pertama. Ini bacaannya masing-masing 2 harokat. Toha. Jadi ini tidak diidghamkan, teman-teman. Dibaca tipis sesuai dengan pengertian al-mukhaffaf, itu diringankan atau dibaca ringan. Kemudian contoh yang ketiga adalah yasin. Nah, yang panjang 2 harokat adalah ya. Sedangkan sin kita baca 6 harokat. Jadi teman-teman kalau melihat tanda seperti ini, yang panjang seperti ini, itu 6 harokat, teman-teman. Oke, teman-teman, pembahasan kita soal mad lazim harfi muhaffaf sudah jelas. Kita juga sudah bahas perbedaannya, dan termasuk perbedaannya dengan mad lazim kilmi muhaffaf. Kalau kilmi berarti pada kata dalam Al-Quran, kalau harfi berarti pada huruf. Muhaffaf artinya diringankan. Oke. Buat teman-teman, pertanyaannya sudah saya jawab semua. Tajwid mad lazim muhaffaf kalimi atau muhaffaf kilmi. Ini bisa, teman-teman. Hukum tajwid mad lazim
belajar tajwid mad lazim, perbedaan mad lazim, harfi muhafat dan musaqqal sudah kita bahas. Oke teman-teman, kita masih ada satu pembahasan mad lazim, harfi musaqqal, tapi kita lanjutkan di video berikutnya teman-teman. Jadi buat yang mau belajar tajwid lengkap, di sini tempatnya teman-teman. Oke, silahkan ada yang kurang, silahkan komentar, semoga kami bisa membantu. Demikian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.